memperdengarkan kepada kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, di mana salah seorang yang mengalami dan menyaksikan bahwa Yesus sungguh bangkit adalah Yohanes Rasul, atau dalam bahasa Injil tadi, murid lain yang dikasihi Yesus. Dikatakan pula bahwa masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur, dan ia melihatnya dan menjadi percaya. Yohanes Rasul menyaksikan peristiwa makam terbongkar, kain kafan tergeletak di tanah, dan ia melihat dan percaya. Ini adalah suatu kesaksian iman yang luar biasa dari murid yang lain, sebab Maria Magdalena yang pertama melihat pintu kubur terbuka, kain kafan tergeletak di tanah, Yesus tidak ada lagi, mengatakan dan berpendapat, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sedangkan Simon Petrus yang juga melihat semuanya itu, justru dikatakan melihat dan tidak memiliki satu keputusan akan peristiwa itu. Apakah yakin bahwa Yesus sudah bangkit, ataukah sepaham dengan Maria, ataupun memiliki pikiran yang lain? Bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah cerita inspiratif. Ada seorang ibu bersama anaknya pergi ke kali. Ibunya membawa pakaian untuk mencuci pakaian, sedangkan anaknya membawa boneka. Sementara ibunya mencuci pakaian, anaknya bermain bersama boneka di pinggir sungai yang airnya cukup deras. Tanpa sadar boneka itu terjatuh dan dibawa air. Boneka itu hanyut, hilang. Lalu anak itu menangis, berteriak. Lalu ibu itu kaget dan bertanya, "Anak, kenapa kamu menangis?" Anak itu menjawab, "Bonekaku telah hilang. Bonekaku telah hilang." Tetapi ibu itu secara bijaksana berkata, "Anak, bonekamu tidak hilang. Bonekamu hanya berpindah tempat. Anak, bonekamu hanya berpindah tempat." Bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul di sini untuk mendoakan arwah mama, nenek, saudari kita, Petronella Daud, yang telah dipanggil Tuhan. Memang itulah hakikat kematian yang datang pada saat dan waktu yang tidak kita ketahui secara pasti. Walaupun kita berada dalam kesedihan, kita tetap yakin dan percaya bahwa Kristus yang telah lahir memberi harapan baru bagi kita semua yang percaya. Kita lahir dalam harapan bahwa di balik peristiwa ini, Tuhan akan mengganjari kegembiraan bagi kita. Kita lahir dalam harapan bahwa Tuhan telah memanggil nenek, mama, saudari kita, Petronella Daud. Ia sendiri yang akan memberikan kebahagiaan di surga. Tuhan yang lahir menguatkan harapan iman kita bahwa hidup ini tidak dilenyapkan, melainkan hanya diubah. Bapak, mama, kakak, adik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam peristiwa kehilangan nenek, mama, marilah kita belajar dari bacaan Injil tadi. Kita belajar dari 3 keputusan iman dari 3 tokoh dalam bacaan Injil tadi. Maria Magdalena berpendapat bahwa Yesus dicuri orang. Benar bahwa pikiran itu memiliki kemungkinan kebenarannya, karena pada masa itu pencurian mayat banyak terjadi. Namun pandangan Maria Magdalena ini pun menggambarkan gambaran iman yang tidak matang, gambaran iman yang kurang mendalam, gambaran iman yang hanya kasat mata. Marilah kita belajar untuk memiliki sikap peka seperti Maria Magdalena, namun terus membina iman kita agar menjadi lebih kokoh dan matang. Di dalam peristiwa ini, kita belajar untuk peka terhadap kesedihan keluarga dan tergerak untuk menghibur dan saling membantu dengan berdiri di atas iman yang kokoh bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Dari Petrus yang hanya melihat dan tidak memberikan suatu keputusan yang pasti. Ini adalah gambaran iman yang masih bimbang antara benar atau belum jelas. Mungkin ia ingin mendapatkan bukti-bukti yang otentik atau asli,
maka ia tidak mengambil keputusan. Tetapi sayangnya, ia tidak peka ketika bersama Yesus.